Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yang berjudul prediksi kesehatan berdasarkan berat badan dan asupan cairan dengan metode MQLOD Speech. Nah, di kelompok 7 ada yang beranggotakan Akbar 2022 4357 0081 dan Muhammad Fikri 2019 4350 1008 dan ada Syara Devati 2019 4350 1010 85. Dan lanjut, ringkasan dari tugas ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang mampu memberikan prediksi atau gambaran kesehatan dihitung berdasarkan berat badan dan jumlah asupan cairan per hari dengan menggunakan metode MQLOD Speech sehingga data yang dibutuhkan dapat tersaji dengan cepat dan akurat karena sudah menggunakan sistem komputer. Dalam tugas ini digambarkan sistem aplikasi yang akan diusulkan melalui perancangan dan penyusunan sistem secara umum yang terdiri dari poster dan flowchart. Setelah rancangan global selesai dibuat, maka dapat diketahui bahwa sistem informasi ini mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang. Dilihat dari berat badan dan jumlah asupan cairan per harinya, sehingga menjadi pilihan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lanjut, ini adalah poster program yang kita buat. Sudah cukupkah kebutuhan cairan Anda hari ini? Tahukah Anda seberapa banyak air yang dibutuhkan bagi tubuh? Secara umum, dokter menganjurkan untuk meminum air putih 8 sampai 9 gelas per hari. Nah, rekomendasi untuk Anda ialah untuk pria itu adalah 13 gelas per hari dan wanita 9 gelas per hari dalam 7 waktu untuk minum. Nah, ini adalah contohnya. Dan apa sih yang terjadi kalau kita tidak minum air putih? Yang pertama itu adalah dehidrasi kulit. Dan yang kedua sembelit, yang ketiga kelelahan, empat adalah mulut kering, lima tekanan darah tinggi, enam masalah ginjal, dan yang terakhir itu berat badan akan naik. Nah, fakta yang perlu kita ketahui ialah orang dewasa mengeluarkan urin 1,5 liter per hari. Makanan menyumbangkan 20% dari total asupan cairan. Dengan minum 2 liter air per hari, cairan tubuh yang menghilang bisa tergantikan semua. Kita lanjut, yang adalah bab 1 pendahuluan. Berat badan dan asupan cairan adalah dua hal sangat penting mempengaruhi mempengaruhi kondisi kesehatan. Kelebihan berat badan dan kekurangan cairan tubuh berdampak bagi aktivitas seseorang sehingga memerlukan pertimbangan dan perhitungan yang tepat untuk menghasilkan berat badan dan asupan cairan yang ideal. Dengan harapan dapat memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu berat badan dan asupan cairan yang ideal. Adapun proses pengambilan keputusan tersebut diperlukan sebuah metode. Salah satunya menggunakan metode MQLOD Speech. Metode ini merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf. Dalam merancang jaringan neuron, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Kita lanjut. Metode pengetahuan. Pengembangan sistem menggunakan metode MQLOD Speech. Hasil dari tugas akhir ini adalah adanya suatu perangkat aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic dan penyimpanan data menggunakan database dari MySQL, serta pelaporan dengan menggunakan Crystal Report, sehingga proses penggunaan sistem aplikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kita lanjut. Ini ada flowchart programnya. Kita lihat di sini ada start, login, input username dan password, dan juga dengan proses.
menampilkan menu utama, input menu, data responden, dengan proses lagi, menampilkan hasil laporan, database responden, laporan hasil prediksi dan kesehatan, di akhir dengan N. Lanjut. Nah, ini adalah kode program login. Ini ada beberapa kodenya. Bisa kita lihat sini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kode program responden. Kita lihat. Kita lanjut lagi. Tampilan program 1. Nah, sini ada tampilannya nih. Tampilannya seperti ini. Sini ada logo Onindra, selamat datang, dan aksen lainnya. Lanjut. Nah, ini tampilan kedua program. Sini ada sistem informasi prediksi kesehatan. Ini ada ID user, nama lengkap, password, login, dan cancel. Di sini ada nomor bantuan dan exit. Lanjut. Nah, ini master sebelumnya. Master data responden terdiri dari responden, nick, nama responden, alamat, handphone, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, tinggi badan saat ini, berat badan saat ini, asupan cair terpenuhi per hari, berat badan ideal, asupan cairan ideal. Kita lanjut. Ini ada tampilan hasil laporannya. Nah, ini ada grafik responden. Prediksi kesehatan dihitung dari berat badan dan asupan cair. Nah, untuk yang warna biru ini adalah berat badannya. Dan untuk yang warna kuning, berat badan ideal. Dan untuk yang warna ungu, asupan cairan. Dan yang warna biru mudanya adalah asupan cairan ideal. Ini ada contohnya nih. Lanjut. Uji coba dan kesimpulan. Aplikasi prediksi kesehatan ini membantu dalam memberikan gambar kondisi kesehatan seseorang. Dilihat dari berat badan dan asupan cairan. Apakah sudah ideal atau belum ideal. Yang bisa dilihat secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Nah, aplikasi kesehatan ini juga sudah terkomputerisasi yang mempermudah proses sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan data. Dan yang ketiga itu adalah aplikasi prediksi kesehatan ini juga mendukung dalam pengolahan dan penyajian laporan secara tepat dan cepat. Nah, untuk demo aplikasinya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Akbar. Terima kasih. Baik, saya akan mendemonstrasikan program aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami, kelompok 7. Metode pengembangan sistem menggunakan MC Kulopitch, kemudian bahasa pemrograman menggunakan bahasa Visual Basic, dan database-nya menggunakan MySQL, serta pelaporannya menggunakan Custom Report. Baik, saya akan mencoba menjalankan program aplikasinya. Pada tampilan pertama akan muncul form login. Form login ini memberikan hak akses siapa saja yang berhak menggunakan program aplikasi ini. Baik, pada menu di program akan ada menu data responden. Menu data responden ini fungsinya untuk menyimpan data-data responden. Caranya pertama klik tambah, kemudian kode responden akan muncul secara otomatis. Kemudian kita masukkan nomor NIK, kemudian nama responden, alamatnya, nomor HP, jenis kelamin, kemudian tanggal lahirnya, di tahun. Nah, di sini usianya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita akan mengikut tinggi badan saat ini 165.
Setelah kita menginput tinggi badan, maka akan muncul berat badan ideal secara otomatis. Berat badan saat ini setelah kita menginput berat badan saat ini, maka otomatis asupan cairan idealnya per hari akan muncul dalam satuan liter. Kemudian asupan cairan terpenuhi per harinya. Setelah data ini kita input, kita akan klik tombol simpan. Nah, di sini juga ada tombol pencarian. Apabila data ada yang kurang atau mau yang diubah, tinggal klik cari. Di sini bisa kita cari nama respondennya. Kemudian klik ubah. Kemudian simpan. Setelah data responden kita simpan, hasilnya bisa kita cetak, yaitu dengan mengklik tombol cetak hasil responden. Nah, di sini bisa kita lihat prediksi kesehatan ditinjau dari berat badan dan asupan cairan setiap harinya. Di sini ada nama responden, berat badan per kilo, kemudian berat badan idealnya, asupan cairan per liternya, asupan cairan ideal per liternya, kemudian ini adalah terpenuhi atau tidak berapa persen. Misalnya berat badannya 48 kilo, berat idealnya 50, maka secara berat badan terpenuhi 96%. Kemudian asupan cairan per harinya terpenuhi itu 1 liter, sedangkan asupan cairan per liternya idealnya per hari itu 1,4, maka terpenuhi adalah 69%. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui prediksi kesehatan kita ditinjau dari berat badan ideal seharusnya, kemudian jumlah asupan ideal seharusnya dalam setiap hari. Kemudian dengan aplikasi ini juga bisa memberikan membantu dalam diagnosa suatu penyakit, kemudian juga mendukung pelaporan secara cepat. Itulah demonstrasi program yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.